Shalom suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dengan tema mimpi Bapak Ibu dan Saudara. Dan kali ini sebelum memulainya kita akan angkat satu pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22, di mana kita akan belajar tentang mimpi yang dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, hari-hari ini dan belakangan ini begitu banyak orang suka mengklaim mimpinya Bapak Ibu dan Saudara, bertemu dengan Tuhan atau kemudian Tuhan berbicara Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ketika diuji oleh firman Tuhan, diuji oleh waktu, semuanya itu Bapak Ibu dan Saudara seringkali, walaupun tidak semuanya, seringkali itu hanya karangan atau hayalan atau kemudian rekayasa Bapak Ibu dan Saudara untuk mengelabui orang-orang, bahkan orang-orang di dalam gereja sendiri, untuk kemudian dengan tujuan untuk mendapatkan penghargaan kerohanian atau kemudian mendapatkan status sosial yang wow, luar biasa, rohani Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan hari ini kita akan belajar tentang bagian kebenaran firman Tuhan yang jauh lebih dalam tentang mimpi yang dari Tuhan. Nah, kita akan belajar dua hal dari sosok Yakub sebagai salah satu bapak patriark. Bapak patriark ini adalah Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana Tuhan memberikan janjinya kepada kakeknya Yakub, yaitu Abraham, ayahnya yaitu Ishak Bapak Ibu dan Saudara, dan kemudian pada keturunan yang ketiga yaitu kepada Yakub, dia juga mendapat perjanjian atau kemudian janji Tuhan yang sama Bapak Ibu dan Saudara, yang tidak berubah, di mana Tuhan mengikatkan dirinya kepada janji tersebut untuk menggenapi Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang terbesar dari janji itu adalah oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan kita sudah menikmati hari ini bahwa pertolongan Tuhan lewat keselamatan yang daripada Tuhan itu nyata di dalam pribadi Yesus Kristus, yang adalah keturunan daripada Yakub dan menjadi penyelamat bagi dunia Bapak Ibu dan Saudara, khususnya kepada orang-orang yang siap dan konsisten dan merespon keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membahas mimpi ini Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa? Bapak Ibu dan Saudara, ketika itu kalau kita melihat konteksnya ini, Yakub sedang berjalan menjalani perjalanan yang luar biasa melelahkan Bapak Ibu dan Saudara, yang jauh. Bayangkan jarak dari Betseba ke Haran Bapak Ibu dan Saudara itu begitu jauh. Kalau dikilometerkan itu 720 km Bapak Ibu dan Saudara. Itu seperti dari Jakarta menuju ke Surabaya. Mungkin kurang lebih Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan ini perjalanan yang melelahkan. Satu kondisi yang tidak enak. Dia bukan sedang rekreasi, dia bukan sedang healing Bapak Ibu dan Saudara, tapi dia berjalan. Karena apa? Karena dia lari dari kakaknya Esau. Kenapa? Karena ada peristiwa di mana dia selesai menipu Bapak Ibu dan Saudara, ayahnya dan juga kakaknya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah bagian dari suatu penggenapan Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa penipuan itu dilegalkan, bukan Bapak Ibu dan Saudara, tapi ini bagian dari sebuah konstruksi yang terjadi di dalam peristiwa ini yang dikatakan oleh kitab Kejadian. Dan kita bisa melihat bahwa Yakub di dalam pelariannya, Yakub di dalam keputusasaannya, karena dia merasa, wah, tidak ada lagi tempat saya untuk kemudian hidup, tidak ada lagi tempat saya untuk minta pertolongan, karena jauh dari ayahnya, jauh dari ibunya, jauh dari saudaranya, sanak saudaranya, semuanya. Dan dia merasa, wah, ini tidak ada harapan lagi.
Dan karena itu dalam kelelahannya, dalam letihannya, dalam kegusarannya, kegundahannya, Bapak Ibu dan Saudara, Yakub kemudian membaringkan diri di sebuah tempat, Bapak Ibu dan Saudara, yang sekarang dikenal dengan yang dalam teks ini dikenal dengan tempat dinamakan dengan Betel, yang dahulunya disebut dengan kota Luz. Bapak Ibu dan Saudara, ada tempat yang bersejarah bagi seorang Yakub, Bapak Ibu dan Saudara, dan bagi kita sampai detik ini. Saya mau katakan, mimpi Tuhan hadirkan dalam diri seorang Yakub dengan dua tujuan. Ini sekaligus menjadi kriteria apakah mimpi itu dari Tuhan apa tidak, supaya Bapak Ibu dan Saudara dan kita semua dapat kemudian menganalisa setiap kesaksian-kesaksian yang mengklaim mimpi dari Tuhan, ataukah itu bukan dari Tuhan, apa itu karangan, atau kemudian jangan-jangan itu adalah rekayasa untuk mendapatkan, dengan tujuan mendapatkan status rohani. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, ada dua hal yang penting. Yang pertama, mimpi Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan daripada seorang Yakub, yang adalah Bapak Patria, yang sedang dalam perjalanan keletihan dan kegusaran, ketakutan luar biasa. Tujuannya adalah untuk menyatakan maksud hati Tuhan dan untuk menyatakan apa janji Tuhan. Jadi mimpi itu, kalau yang dari Tuhan, adalah mimpi yang berisi tentang maksud hati Tuhan dan janji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Banyak-banyak yang mirip-mirip, Bapak Ibu dan Saudara. Dalam istilahnya itu mimpi KW, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, dalam teks ini kita akan membuktikan, Bapak Ibu dan Saudara, tentang mimpi yang dari Tuhan dan janji yang berisi kemudian maksud hati Tuhan dan janji yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau membaca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, kita bisa melihat bahwa mimpi yang dari Tuhan ini berisi tentang maksud dan janji. Maksud Tuhan apa? Maksudnya ada dua, Bapak Ibu dan Saudara, untuk menyatakan bahwa di dalam mimpi itu terdapat gambaran tentang sorga. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana keadaan tentang sorga yang sesungguhnya? Kalau kita baca ayat 12 secara perlahan, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam mimpi tersebut terdapat satu gambaran di mana seorang Yakub melihat ada di bumi didirikan tangga yang kemudian itu sampai ke langit, Bapak Ibu dan Saudara, di mana dia bisa melihat ada malaikat yang turun naik, Bapak Ibu dan Saudara, kemudian ada Allah yang berdiri di sampingnya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah mimpi yang dari Tuhan, bukan KW, bukan kaleng-kaleng, bukan rekayasa, bukan manipulatif, di mana dia melihat kondisi sorga, artinya ada kehadiran sorgawi di dalamnya. Nah, maksud Tuhan apa? Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara dalam ayat yang ke-12, di mana di dalamnya terdapat satu maksud untuk Tuhan ingin menyampaikan beberapa janji penguatan, menegaskan kembali apa yang sudah dijanjikan kepada Abraham, apa yang sudah dijanjikan kepada Ishak, dan ketiga kepada dirinya. Dan ini sama, tidak ada bedanya antara janji kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kehadiran Allah, Tuhan Allah, itu untuk menegaskan kembali, hai Yakub, enggak usah khawatir, enggak usah takut, aku akan menyertai engkau. Nah, kita mau melihat ada sekitar 8 ya Bapak Ibu dan Saudara, ada janji Tuhan yang Tuhan sampaikan. Nah, maksud hati Tuhan adalah untuk menguatkan, menegaskan kembali bahwa Tuhan tetap pada komitmennya, pada perjanjian tersebut untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan. Dan kalau kita Bapak Ibu dan Saudara baca pasal 29, pasal 30 dan seterusnya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati seorang Yakub, Bapak Ibu dan secara luar biasa. Bahkan ketika dia berada di rumah Laban, dia mendapat harta kekayaan begitu melimpahnya dan mendapatkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, di mana dia juga mendapat keturunan, mendapat istri, mendapat pasangan, dan luar biasanya Tuhan menyertai. Nah, yang kedua, kita bisa melihat bahwa di dalam mimpi Yakub terdapat janji Tuhan. Apa saja? Dalam ayat yang ke-13, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa baca Tuhan memberikan janji tentang rasa nyaman. Rasa nyaman. Kenapa? Tuhan hadir. Tuhan nyatakan dirinya di dalam mimpi tersebut. Sekalipun saya mau katakan kepada kita semua, kadang kita bisa juga berdebat, ini jangan-jangan sebuah hayalan saja. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara, karena di dalamnya terdapat kehadiran Tuhan yang luar biasa. Ayat selanjutnya yang kedua, janji tentang tanah di mana Yakub berada akan diberikan kepada keturunan Yakub dan keturunannya.
Ada janji Tuhan tentang tanah, ya sama dengan kepada Abraham dan juga kepada Ishak. Yang ketiga, berisi tentang bahwa keturunan Yakub akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Ada suatu keberlangsungan, kontinuitas keturunan yang Tuhan janjikan, dan itu luar biasa, tergenapi sampai detik ini dan bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Luar biasa. Ini luar biasa. Yang keempat, janji perluasan wilayah, di mana Yakub akan menikmati kekuasaan baik ke utara, ke selatan, barat, dan timur. Itu dituliskan Bapak Ibu dan Saudara dalam ayat 14. Dan ini terjadi sampai detik ini, bahwa kaum keturunannya menjadi berkat, menjadi orang-orang yang berpengaruh di atas muka bumi ini. Bapak Ibu dan Saudara, tidak bisa disangkal bahwa keturunan mereka menjadi keturunan yang luar biasa dipakai Tuhan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam sains, dalam narasi-narasi tentang teologi dan segala macam penemuan-penemuan yang luar biasa, kecanggihan luar biasa, tidak bisa disangkal, dan itu adalah penggenapan dari janji Tuhan. Kita tidak bisa sangkal Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian yang kelima, berbicara tentang janji berkat melalui keturunannya, melalui Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya akan muncul satu pribadi yang akan menjadi berkat bagi seluruh kaum di atas muka bumi itu. Dan Bapak Ibu dan Saudara, digenapi di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita menikmatinya. Saya dan Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Korci dimanapun Anda berada, menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita meresponnya itu? Itu kemudian salah satu janjinya. Janji yang selanjutnya dalam ayat yang ke-15, tentang janji keamanan kehidupan, di mana Allah menjanjikan penyertaan. Jadi penyertaan tentang, dan juga perlindungan kemanapun Yakub pergi. Itu berbicara Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Allah berbicara sendiri, langsung dinyatakan dalam mimpi tersebut. Luar biasa. Lalu janji selanjutnya, Tuhan memberikan janji pemenuhan tentang kerinduan dari seorang Yakub untuk kembali ke negeri tersebut. Dan itu terjadi Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan hentar, Tuhan antar, Tuhan sertai, bahkan Tuhan arahkan sampai kepada tempat, di mana satu tempat yang dirindukan oleh seorang Yakub. Dan hari tersebut, Bapak Ibu dan Saudara, kalau baca pasal selanjutnya, kita bisa menemukan bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan janji-janjinya tidak ada yang hoax, tidak ada yang ngeprank Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada yang kaleng-kaleng, tidak ada yang kemudian tidak terpenuhi. Semua terpenuhi, karena Dia Allah yang menepati janjinya. Dan haleluya, puji Tuhan, di dalamnya juga berbicara tentang janji, tentang pemenuhan, baik dari kakeknya, ayahnya, dia, dan seluruh keturunannya, itu terjadi dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, jika Tuhan sudah berjanji kepada kita, maka Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan kita, dan itu pasti. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan mimpi yang dikarang, ya dimanipulatif, kemudian dibungkus dengan tujuan-tujuan yang salah, Bapak Ibu dan Saudara, sangat berbeda. Karena apa? Di dalamnya Tuhan hadir dan berbicara baik tentang maksud hatinya maupun janjinya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jika Tuhan sudah memakai cara, fasilitas apapun, bukan hanya mimpi Bapak Ibu dan Saudara. Sekalipun hari ini kita berbicara tentang mimpi, tapi saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan bisa hadir dalam situasi apapun, karena Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia berada dalam kondisi apapun. Sekalipun saat itu Yakub dalam keadaan ketakutan, tidak ada masa depan, tidak ada penyertaan, seakan-akan Tuhan tidak hadir, seakan-akan kemudian dia tidak ada pengharapan, tidak ada lagi hal yang bisa dibanggakan dan kemudian diharapkan. Tapi dalam keletihannya, keletihannya dia tidur, lalu Tuhan hadir di dalamnya, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan selalu hadir di saat-saat yang kita butuhkan. Bahkan di saat yang genting sekalipun. Banyak orang bisa mengklaim mimpinya ketemu dengan Tuhan, tapi dia sedang berada dalam zona yang enak, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan, itu bukan berarti Tuhan bisa dibatasi dengan suasana. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan hadir di saat-saat paling kritis sekalipun. Dan Tuhan bisa memakai sarana, fasilitas mimpi. Tuhan anugerahkan mimpi yang dimana Yakub bisa dikuatkan, diteguhkan kembali tentang janjinya, dan itu digenapi, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, jika Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan, lewat kesaksian, lewat pujian, penyembahan, atau apapun, lewat teguran, lewat masalah, maka respon itu sebagai satu bentuk
Tuhan ingin menyampaikan maksud hatinya dan janjinya kepada kita. Jangan bersungut-sungut, jangan kemudian takut, wah sudah tidak ada masa depan ini, ya sudahlah bunuh diri saya, no. Ya sudahlah cerai saja, no. Ya sudahlah saya tinggalkan Tuhan, no. Bapak Ibu dan Saudara, tetap berpegang teguh, karena Tuhan kalau sudah berjanji, Dia tidak mungkin ingkar janji, Dia pasti menepatinya. Haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat Kroci, itu yang pertama. Dan yang kedua, ciri dari mimpi yang daripada Tuhan adalah mimpi itu kemudian dinyatakan lewat kehadiran Tuhan. Kalau tadi berasal dari suatu kondisi di mana seorang Yakub letih lesu, kemudian tidak punya pengharapan dan dia tidur, kemudian bertemu dengan Tuhan dalam mimpi. Yang kedua, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan bukan hanya di mimpi, tapi di dalam kehidupan yang nyata. Dia hadir, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi hal yang kedua, mimpi yang dari Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam mimpi, tapi dalam kehidupan yang nyata. Banyak orang bermimpi tapi tidak bisa menyatakan, merealisasikan, membuktikan tentang mimpinya. Tetapi Tuhan pasti dan hadir dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam mimpi, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara, kalau membaca ayat yang ke-16 sampai 22, kita bisa menemukan, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kehadiran Tuhan. Dan itu dibuktikan oleh Yakub sendiri. Yakub kemudian sadar, oh ada Tuhan rupanya hadir dalam hidupnya. Dia tidak sendiri, dia tidak kemudian kehilangan keyakinan, tidak kehilangan janji, tidak kehilangan penyertaan Tuhan. Lalu kemudian dia merasa bersalah, dan kemudian dia merasa bahwa wah, Allahku memang dahsyat, luar biasa. Dan bahkan dia menggambarkan bahwa di tempat di mana dia tidur dan duduk berdiri, Bapak Ibu dan Saudara, itu adalah tempat seperti pintu sorga. Dia ungkapkan itu, Bapak Ibu dan Saudara, dalam ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ini hal yang menarik, bahwa Yakub merasakan dan membuktikan bahwa, dan bahkan juga menikmati kehadiran Tuhan, bukan hanya lewat mimpi, tapi lewat mimpi itu Tuhan nyatakan kehadirannya. Dan yang luar biasa lagi, Bapak Ibu dan Saudara, Yakub kemudian merespon kehadiran Tuhan itu sekaligus membuktikan bahwa itu mimpi yang dari Tuhan, dan di mana dia mendirikan tugu dan juga kemudian mengganti nama tempat tersebut menjadi Betel, Bapak, di mana Tuhan hadir. Dan hal yang luar biasa, dia kemudian meminyaki tempat tersebut untuk menandai ucapan syukurnya, untuk menandai bahwa dia yakin akan penyertaan Tuhan, dia yakin akan pertolongan Tuhan, dia yakin Tuhan hadir dalam hidupnya. Dan ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara, dari seorang Yakub yang tadinya sudah dikejar-kejar, jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara, dalam kehidupan yang dikejar-kejar oleh berbagai macam ketakutan, tidak punya masa depan, mungkin makan dan minum sudah membingungkan Bapak Ibu, kemana, mau ngapain Bapak Ibu dan Saudara. Tapi dia kemudian merasakan kehadiran, membuktikan dengan sendirinya. Dan alhasil, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca ayat selanjutnya, kita bisa menemukan bahwa seorang Yakub, untuk menandai kemudian penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan, dia bernasar kepada Tuhan. Yang pertama, dia bernasar dalam pasal 28 ayat 21. Kita bisa melihat bahwa dia bernasar di hadapan Tuhan sebagai tanda komitmen bahwa dia akan menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Yahweh yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang telah membawa bangsa membawa kemudian maksudnya Abraham, Ishak dan seluruh anggota keluarganya keluar dari tanah yang zona nyaman masuk ke tanah perjanjian. Dia kemudian merasakan kehadiran Tuhan dan nyatakan dengan sebuah komitmen yang luar biasa bahwa Tuhan yang telah membawa kakeknya, ayahnya akan menjadi Allahnya, akan menjadi sesuatu yang menjadi sesembahannya, menjadi tempat dia meletakkan semua pengharapannya, meletakkan semua masa depannya, meletakkan semua kehidupannya, Bapak Ibu dan Saudara. Suara sahabat Kroci, yang hal yang luar biasa dinyatakan lewat komitmen. Dan yang kedua adalah di mana seorang daripada Yakub ini kemudian bernasar juga akan mengembalikan 1/10, juga akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Wah, luar biasa. 3 nasar yang luar biasa. Pertama, dia menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Yang kedua, mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan yang ketiga, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, jika itu mimpi dari Tuhan, maka kita akan dikuatkan, diteguhkan.
kita akan menyatakannya itu di dalam pujian penyembahan, di dalam kehidupan kita secara real, Bapak Ibu dan Saudara, dan membuat kita berkomitmen secara luar biasa. Tapi kalau mimpi itu bukan daripada Tuhan, itu hanya live service saja. Turun dari mimbar, turun dari tempat, dari altar, biasanya melakukan hal-hal yang buruk dan kemudian tidak konsisten. Tetapi orang yang benar-benar merasakan mimpi dan kenyataan yang dari Tuhan, dia akan berkomitmen dan tidak tanggung-tanggung menjadikan Tuhan sebagai Allahnya, mendirikan rumah bagi Tuhan, dan memberikan apa yang menjadi milik Tuhan 1/10. Luar biasa. Ini tandanya bahwa Yakub tidak sekedar mimpi, hayalan atau manipulatif, tidak, tapi dia merasakan benar-benar kasih Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan hadir dalam mimpinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, saya memberikan satu pesan kepada kita semua, bahwa jika mimpi itu dari Tuhan, maka Tuhan pasti ingin menyampaikan maksud isi hatinya dan janjinya. Dan yang kedua, untuk menyatakan bahwa dia hadir dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara, suara sahabat Kroci, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena Tuhan pasti akan menjamah memberkati kita. Yang terpenting adalah maksud isi hati Tuhan dan janji Tuhan dinyatakan, dan kita berkomitmen untuk menjalani hal tersebut. Bukan hanya sebatas kesaksian, ucapan, retorika, atau kemudian pendapat teologis. No, tapi lakukan itu di dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya janji Tuhan, maksud hati Tuhan engkau rasakan, engkau nikmati. Bahkan engkau bisa melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Kroci, orang yang kemudian dihampiri Tuhan akan melihat, akan menandai bahwa semua itu adalah maksud rencana Tuhan. Semua itu janji Tuhan terpenuhi. Dan yang ketiga, dia akan terus berkomitmen, dan dia merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada kata, wah bagaimana ini, kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan. Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi akan selalu bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yakub di dalam keletihannya, di dalam ketakutannya, di dalam suasana dia dikejar, di dalam suasana di mana tidak ada, dia rasa tidak ada masa depan, Tuhan hadir dalam hidupnya untuk menyatakan maksud hatinya, janjinya, dan kehadirannya. Haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, tetaplah dalam kasih setia Tuhan, dan ikuti, like, dan subscribe channel ini supaya kita makin kuat, makin teguh, saling diberkati, saling bertumbuh bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Shalom Elohim, Besem Hamashiach. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.